Korupsi terbesar di Indonesia bukan terjadi di era Presiden Jokowi, tetapi terjadi di era Presiden ini. Uang korupsinya bisa dibagi-bagi ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi uang korupsinya saja itu kalau seandainya dibagi ke setiap rakyat nih di seluruh Indonesia, setiap rakyat Indonesia kebagian semuanya, baik itu rakyat yang miskin maupun rakyat yang kaya. Apalagi kalau seandainya rakyat yang kaya-kaya tidak dibagi, misalnya yang dibagi hanya yang miskin-miskin doang atau ekonomi menengah ke bawah doang, maka seluruh rakyat Indonesia yang ekonomi menengah ke bawah bisa kebagian sekitar 15 juta sampai 20 juta. Bahkan ada yang menghitungnya kebagiannya sampai 50 juta per keluarga nih, bukan per kepala. Jadi per keluarga bisa menerima uang hasil korupsi ini. Setiap keluarga bisa sampai menerima uang 50 juta rupiah, luar biasa. Lalu presiden siapa yang dimaksud? Oleh sebab itulah melalui konten video yang cukup singkat dan pendek ini kami akan membahasnya. Nah, kalau menurut para netizen nih, silahkan berkomentar. Kira-kira pada era presiden siapakah terjadinya korupsi terbesar, paling besar di Indonesia? Apakah Presiden Soeharto, ataukah B.J. Habibie, ataukah Gus Dur, ataukah Megawati, ataukah SBY, ataukah Jokowi? Nah, kalau Prabowo tidak mungkin lah. Prabowo kan baru menjabat sekitar 8 bulan, kemudian dikatakan yang sama tidak mungkin. Jadi selain Prabowo ini, yang jelas selain Prabowo. Nah, kalau menurut pengamatan kami ini setelah Presiden Prabowo menjadi presiden nih, jadi Prabowo Subianto setelah menjadi presiden, semua kejahatan pada era Jokowi itu sudah terdeteksi semua, tinggal mukul satu-satu. Nah, kalau menurut pengamatan kami, bahwa korupsi terbesar itu ya pada zaman era Jokowi. Jadi seluruh penjahat, para mafia, seluruh penjahat nih, para mafia itu baik penjahatnya yang berdasi maupun yang tidak berdasi, itu sangat subur di era Jokowi, sangat subur. Mengapa? Ya mohon maaf, Jokowi itu kan mudah disetir oleh siapapun. Mudah disetir oleh siapapun, walaupun toh omongannya mohon maaf pelin-pelan, sana sini. Tetapi ya karena memang itulah sudah menjadi kehendak Allah, takdirnya Allah Azza wa Jalla. Tetapi sekali lagi, korupsi terbesar itu kalau menurut kami adalah di era Presiden Joko Widodo. Jadi korupsi era Jokowi, coba kita hitung nih, Pak Jokowi menjadi presiden pada periode pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2014. 20 Oktober tahun 2014 kemudian beliau terakhir menjadi presiden, yaitu tanggal 20 Oktober juga tahun 2024. Berarti kan 10 tahun nih. 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober tahun 2024. Nah, selama 10 tahun itu, setelah Presiden Prabowo menjadi presiden, terungkap semua. Jadi korupsi terbesar kelas kakap itu ya terjadi di era Jokowi. Karena memang Jokowi ini presiden yang memang menumbuhkan para koruptor. Subur pokoknya di Indonesia pada era Jokowi ini, para koruptor subur. Semua karong-karong penjahat kelas kakap yang gampang menipu di mana-mana, ini sangat subur pokoknya. Nah, buktinya yang pertama nih, korupsi PT Timah itu kan kurang lebih 300 triliun rupiah. Nah, terjadinya pada tahun 2015 hingga 2022. Sedangkan Jokowi jadi presiden kan 2014 Oktober nih sampai 2024. Kemudian korupsi di PT Timah itu terhitung mulai tahun 2015 sampai 2022. Walaupun toh PT Timah itu sebenarnya sudah digarong sejak zaman Belanda, tetapi dihitung kerugian negara ini mulai 2015 sampai 2022. Kemudian yang kedua, korupsi Pertamina jelas nih ya kurang lebih 968,5 triliun rupiah. Coba ini
Semuanya triliun, tidak hanya miliar, ini triliun, bahkan hampir 1 triliun. Luar 100.000 triliun, bukan 100 triliun, tapi 1.000 triliun. Nah ini tahun 2018 hingga tahun 2023. Ini era Jokowi. Ayo semua pendukung Jokowi silahkan untuk membantahnya. Silahkan. Ini kenyataan. Jadi pada era Jokowi itu semua koruptor bajingan subur. Makanya seluruh penjahat-penjahat itu mendukung Jokowi. Pokoknya orang-orang yang ingin Indonesia ini hancur itu ya mendukung Jokowi mati-matian. Kemudian yang ketiga, korupsi Wilmar Group atau CPO. Ini baru ini ya, baru saat ini nih. Sekitar 11,8 triliun. Ini terjadi 2021 hingga 2022. Ini kan cuma 1 tahun. 11,8 triliun. Sedangkan 1 triliun itu berapa miliar? Kan 1.000 miliar. 1.000 miliar lah kalau jadikan juta, ya sejuta-juta itu 1 triliun, baru 1 triliun. Coba bayangkan ya kan, baru 1 triliun saja sejuta-juta. Artinya kalau misalnya ada penduduk 1 juta, masing-masing kebagian 1 juta. 1 juta rupiah itu baru 1 triliun. Nah kalau 10 triliun berarti kan dikalikan 10. Itu kalau penduduk 1 juta. Ini apalagi yang tadi Timah 300 triliun. Kemudian Pertamina 968,5 triliun. Kemudian yang keempat ini korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEE. Ini kan 11,7 triliun. Terjadi pada tahun 2024. Ini juga masih eranya Jokowi. Ya, karena mulai dari Januari sampai sebelum Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Kemudian yang kelima, korupsi laptop Chromebook. Ini kan terjadi di mana ini? Era Jokowi lagi. Ini pengadaan laptop. Pengadaan laptop Chromebook ya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, itu kan 9,9 triliun. Triliun lagi, bukan hanya miliar. Triliun tahun 2019 sampai 2022. Lalu belum korupsi-korupsi yang lainnya. Ini kan baru sedikit. Coba netizen bisa menambahkan nih. Ini rekor terbesar. Rekor terbesar ya terjadi pada era Jokowi. Sehingga alhamdulillah pada era Prabowo ini mau dibongkar semua. Dan kami sangat yakin dalam hati kami itu masih ada. Mega koruptor terbesar masih ada. Ini belum terpecahkan nih ya. Nanti insya Allah akan terbukti semua. Jadi seluruh hasil korupsi ini kalau seandainya dibagi ke seluruh rakyat Indonesia itu makmur, nggak ada yang miskin, nggak ada. Masalahnya itu kan uang itu berputar kepada mereka-mereka doang. Ya, uang segitu banyaknya berputar pada mereka sehingga rakyat nggak kebagian. Ya karena memang bajingan-bajingan ini mudah-mudahan segera dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.